Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Hasrat membunuh yang dingin terpancar dari anggota kelompok Lindong. Sampai sekarang, tidak perlu kata-kata lagi. 3 suku harimau besar itu mengincar garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan. Namun, mustahil bagi Lindong untuk menyerahkannya begitu saja kepada mereka. Dalam hal itu, mereka hanya bisa menggunakan tinju mereka untuk menentukan pemenangnya. Para ahli dari 3 suku harimau besar menggertakkan gigi mereka setelah melihat barisan Lindong. Seketika, amarah muncul di mata mereka. Meskipun mereka tahu bahwa Istana 4 Titan itu tangguh, 3 suku harimau besar mereka juga bukan lawan yang mudah. Faktanya, mereka dulunya adalah faksi yang sangat terkenal. Naga Langit, luncurkan sinyalnya. Lindong berkata dengan suara samar. Komandan Iblis Naga Langit mengangguk setelah mendengar ini. Dia mengepalkan tangannya sebelum sebuah batu giok darah muncul. Setelah itu, dia langsung menghancurkan batu giok itu. Seketika, riak tak terlihat menyebar dengan kecepatan yang menakutkan setelah batu giok itu hancur. Little Marten, kita berdua akan menghadapi 2 orang masing-masing. Little Flame, Heaven Dragon, kalian berdua hanya perlu menangani 1 orang masing-masing. Mata Lindong sedingin es saat dia berkata perlahan. Jelas, meskipun Little Flame memiliki garis keturunan suku Heavenly Devil Tiger, kedua ahli teratas dari suku Heavenly Devil Tiger itu tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Ya, Little Marten mengangguk. Meskipun mereka berhadapan dengan 6 ahli tahap samsara, tidak sulit baginya untuk melawan 2 dari mereka sendirian, mengingat kekuatan hebat suku Celestial Demon Marten. Selain itu, energi mental Lindong telah maju ke tingkat awal simbol Grandmaster. Oleh karena itu, ia juga dapat melawan 2 ahli tahap samsara sendirian. Adapun Api Kecil dan Panglima Iblis Naga Langit, meskipun mereka sedikit lebih lemah, tidak sulit bagi mereka untuk menangani masing-masing 1 orang. Menghadapi kami berdua sendirian? Ekspresi para individu kuat dari 3 suku harimau besar menjadi sedikit suram. Karena mereka adalah ahli tahap samsara, mereka secara alami adalah individu yang sombong. Oleh karena itu, mereka segera merasa bahwa Lindong sedang memandang rendah mereka. Senyum muncul di wajah Lindong. Setelah itu, tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Melangkah maju, tubuhnya muncul di depan Duo Luolai dalam wujud seperti hantu. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di benaknya sebelum energi mental berwarna putih keperakan melonjak maju seperti banjir. Kemudian, mereka langsung berubah menjadi ribuan tombak energi mental, sebelum menghujani mereka berdua dengan kejam. Duo Luolai terkekeh. Seketika, cahaya hitam pekat keluar dari dalam tubuh mereka. Sementara itu, tubuh mereka juga membengkak. Kemudian, keduanya melayangkan pukulan ke depan, sebelum pukulan mereka benar-benar berubah menjadi 2 harimau hitam yang mengaum. Harimau hitam ini melesat maju dan bertabrakan langsung dengan tombak energi mental yang menembus langit. Sementara Lindong bergerak, Little Marten juga menyerang 2 ahli tahap samsara dari suku Ground Sucking Lightning Tiger. Berhadapan dengan aura mengerikan dan brutalnya, mereka berdua tidak berani bersikap santai. Bagaimanapun, keganasan suku Celestial Demon Marten sudah terkenal. 10 tokoh mulai bertarung di dasar jurang yang dalam ini hampir bersamaan. Selain Little Flame, yang lainnya dianggap sebagai ahli tahap samsara sejati. Oleh karena itu, pertempuran ini tentu saja merupakan pertempuran yang mengguncang bumi. Sementara itu, jurang yang dalam juga bergetar karena gelombang sisa dari pertarungan. Saat retakan besar menyebar, itu menyebabkan banyak batu besar berjatuhan. Akhirnya, jurang yang dalam ini tidak mampu menahan dampak dari pertarungan sengit mereka. Batu-batu besar berjatuhan dengan keras sebelum jurang itu terbelah. Seketika, 10 sosok melesat ke langit. Awalnya, tempat ini sunyi. Namun, pertarungan antara 10 orang itu jelas menggemparkan. Saat riak energi yang liar dan dahsyat menyebar, hal itu segera ditemukan oleh para ahli kuat lainnya, yang juga telah memasuki wilayah ini. Seketika, mereka melesat menembus langit dan bergegas mendekat. Setelah itu, ada ekspresi tercengang di mata mereka saat melihat pertarungan hebat yang terjadi di langit.
Semua orang yang bisa mencapai tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Selain itu, mereka semua memiliki penglihatan yang luar biasa. Oleh karena itu, dengan sekali pandang, mereka dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang sedang bertarung. Di langit sekitar, banyak sinar cahaya terus-menerus melesat. Setelah itu, banyak sosok muncul. Kemudian, mereka sedikit terkejut ketika melihat pertarungan besar ini. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Istana Empat Titan bertarung dengan 3 suku harimau besar. Haha, ini menarik. Di sudut langit, 2 sosok muncul. Sosok itu adalah seorang lelaki tua dan seorang wanita. Si lelaki tua bertubuh mungil, sedangkan wanita itu tinggi dan anggun. Rambut peraknya yang berkilau terurai seperti danau perak dan menarik banyak perhatian dari kerumunan. Mereka berdua adalah Kun Yuan dan Kun Ling dari suku Kunpeng. Wanita berambut perak itu mengamati sekelilingnya, sebelum perhatiannya berhenti di medan perang tempat Lindong berada. Dia sangat ahli dalam energi mental sejak awal. Oleh karena itu, dia secara alami dapat mengetahui bahwa Lindong menggunakan energi mentalnya untuk melawan 2 ahli tahap samsara yang kuat dari suku harimau jurang kegelapan. Dia memiliki kendali yang kuat atas energi mentalnya. Namun, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan mereka berdua. Suara wanita berambut perak itu dingin saat dia berkata dengan suara samar. Dikabarkan bahwa bahkan sebelum ia maju ke tingkat Grandmaster Simbol, Lindong mampu mengandalkan kekuatan tahap kematian mendalamnya untuk melawan seorang ahli tahap samsara. Sekarang energi mentalnya telah meningkat, itu akan sama seperti memberikan sayap kepada seekor harimau. Oleh karena itu, saya khawatir akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk mengalahkannya. Kun Yuan hanya tersenyum, sebelum ia menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 sosok manusia saling beradu keras di langit yang jauh setelah suaranya terdengar. Setelah itu, kekuatan Yuan yang liar dan ganas menyebar sebelum mereka bertiga terhuyung mundur puluhan langkah. Lindong menstabilkan tubuhnya. Ketika dia melihat ekspresi mereka yang ganas, dia sedikit mengernyit. Saat ini, targetnya adalah Devouring Divine Palace. Oleh karena itu, jelas bukan keputusan yang bijaksana untuk membuang-buang waktu di sini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah mengakhiri pertarungan sesegera mungkin. Kilatan cahaya melintas di mata Lindong. Ia mengepalkan tangannya sebelum istana mini muncul. Kemudian, ia menjentikkan jarinya dengan lembut sebelum istana itu melesat maju. Istana itu mengembang bersama angin sebelum puluhan ribu sinar cahaya melesat keluar dari dalam istana. Sinar-sinar cahaya itu saling melilit dan membentuk formasi cahaya raksasa. Setelah itu, formasi cahaya itu menyelimuti Luo Teng. Luo Teng terkejut saat melihat dirinya diselimuti oleh formasi cahaya itu. Seketika, ia bergegas melancarkan serangannya. Namun, formasi yang telah menjebaknya itu tidak bergeming. Istana ilahi misterius memiliki kemampuan penyegelan. Faktanya, pada zaman kuno, istana ini menekan dan menyegel banyak Raja Yimo. Oleh karena itu, meskipun Lindong tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya, bukanlah tugas yang sulit baginya untuk menggunakannya untuk menjebak seorang ahli tahap samsara. Ekspresi Lindong sedingin es saat dia menatap Luo Lai, yang berada di luar formasi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya sebelum langit menjadi redup. Setelah itu, awan badai dengan cepat berkumpul di langit sementara ular listrik yang tak terhitung jumlahnya menari liar di antara mereka. Setelah energi mentalnya naik ke level Master Simbol, Lindong mampu mengendalikan berbagai jenis energi di dunia. Hanya dengan mengangkat tangannya, angin, awan, dan petir akan berputar cepat. Segel tangan Lindong berubah dengan kecepatan kilat. Akhirnya, ia membentuk teknik segel yang relatif aneh. Awan badai segera bergejolak, sebelum ular listrik yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam, mengejutkan kerumunan dalam prosesnya. Akhirnya, ular-ular itu berubah menjadi simbol kuno setinggi 10.000 kaki, yang melayang di bawah awan badai. Fluktuasi yang sangat menakutkan menyebar saat simbol kuno, yang ditempa dari petir, muncul. Fluktuasi ini. Ketika Kun Ling melihat simbol besar itu, dia terkejut. Sebagai seseorang yang juga telah melangkah ke tingkat Grandmaster Simbol, dia secara alami dapat mendeteksi bahwa simbol petir ini tidak hanya diciptakan dari kekuatan petir. Sebaliknya, ada objek yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalamnya. Mengom. Jelas, Luo Lai juga telah mendeteksi bahaya.
Ekspresinya berubah drastis saat ia meraung marah ke langit. Seketika, cahaya hitam yang mengerikan bergelombang dan menyebar ke seluruh tubuhnya, sebelum berubah menjadi harimau hitam berukuran 10.000 kaki. Harimau besar itu memiliki mata yang mengancam yang dipenuhi dengan keganasan. Sementara itu, aura gelap menutupi seluruh tempat itu. Simbol petir kuno. Petir tiba-tiba menyambar mata hitam pekat Lindong. Dia melambaikan tangannya sebelum simbol petir melesat melintasi langit seperti sambaran petir. Semua orang hanya bisa melihat kilatan petir, sebelum harimau hitam besar itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan memilukan. Cahaya petir yang cemerlang meletus dari dalam tubuh harimau hitam besar itu. Setelah itu, kekuatan yang menakutkan itu menghantamnya dengan kejam ke tanah. Kemudian, tanah itu runtuh, memperlihatkan sebuah lubang besar yang dalam. Sementara itu, sosok yang menyedihkan terbaring di dalam lubang yang dalam itu dan auranya yang awalnya kuat telah menjadi jauh lebih lemah. Kemenangan ditentukan oleh satu serangan. Kerumunan orang terkejut ketika mereka melihat Luolai langsung kalah. Banyak pasang mata mulai menoleh ke arah pemuda di langit itu. Penghinaan di mata mereka akhirnya tergantikan oleh ekspresi serius. Luoteng yang terjebak dalam formasi itu memasang ekspresi sangat jelek setelah melihat Lindong mampu menghabisi Luolai dengan begitu cepat. Sekarang giliranmu. Wajah Lindong tanpa emosi. Dia melengkungkan telapak tangannya sebelum kilat menyambar. Sementara itu, tampaknya ada simbol kuno yang mengambang di telapak tangannya. Namun, tepat saat Lindong hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara angin kencang di langit. Tak lama kemudian, beberapa sosok menyerbu ke medan perang. Kemudian, mereka menatap Lindong dengan mengancam, yang hendak bergerak. Haha, apa yang terjadi? Apakah 3 suku harimau besar berencana menyerang Istana 4 Titan? Kalau begitu, suku naga dan suku Marten Iblis Surgawi harus turun tangan. Suara tawa keras terdengar dari kejauhan setelah suara Kun Yuan terdengar. Tak lama kemudian, puluhan sosok, yang disertai aura mengerikan datang menyerbu. Aura mereka menyebabkan ekspresi para ahli dari 3 suku macan besar menjadi sangat buruk. Deru angin kencang terdengar di langit saat sosok-sosok melesat dan tiba di medan perang satu persatu. Setelah cahaya memudar, orang-orang dari kedua belah pihak pun terlihat. Total ada 6 orang dari 3 suku besar macan yang telah tiba, dan semuanya memiliki kekuatan tahap samsara. Jelas bahwa 3 suku besar macan telah berinvestasi besar kali ini. Mereka telah mengirim banyak ahli top dari suku mereka karena keributan di ruang yang hancur. Sebagai salah satu dari 8 suku raja besar, meskipun fondasi mereka mungkin lebih rendah daripada 4 suku penguasa, namun tidak boleh diremehkan. Meskipun barisan 3 suku harimau besar sangat kuat, ekspresi mereka saat ini sama sekali tidak terlihat bagus. Ini karena ada selusin sosok berdiri di langit di seberang mereka. Mata yang garang itu mirip dengan serigala dan harimau. Tetua pertama Zuli, Liu Qing, Komandan Iblis Kera Emas dan yang lainnya, yang telah dipisahkan dari kelompok Lindong sebelumnya, semuanya telah tiba. Barisan ini, yang merupakan gabungan para ahli dari Istana 4 Titan, suku naga, dan suku Marten Iblis Surgawi, jelas jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan 3 suku harimau besar. Pertarungan sengit di langit berangsur-angsur berhenti saat pasukan dari kedua belah pihak tiba. Wajah para ahli dari 3 suku macan besar bergetar saat mereka melihat Liu Qing dan yang lainnya yang tersenyum dingin. Tetua pertama Zuli dan Liu Qing sama-sama ahli tingkat atas yang telah menyentuh kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan ahli tahap samsara biasa. Jika mereka bertarung, kemungkinan besar hanya mereka berdua saja yang dapat menghalangi barisan dari 3 suku harimau besar. Hehe, kukatakan bahwa kalian bertiga suku harimau yang hebat benar-benar menjadi semakin berani. Kalian jelas tahu bahwa Lindong adalah tetua penghukum suku naga kita, tetapi kalian benar-benar berani menyerangnya. Ini jelas merendahkan suku naga kita, kan? Liu Qing tersenyum dengan cara yang aneh. Ah, Diao adalah pemimpin suku muda Celestial Demon Marten milikku. Menyerangnya sama saja dengan menantang suku Celestial Demon Marten milikku. Tetua pertama Zuli juga berkata dengan nada acuh tak acuh. Tubuh para ahli dari 3 suku besar harimau sedikit menegang setelah mendengar ini. Meskipun 3 suku besar harimau cukup berpengaruh di dunia binatang iblis,
jelas bahwa mereka tidak berani menyinggung suku naga dan suku Celestial Demon Marten, dua dari suku penguasa. Jika kabar ini sampai ke suku mereka, mereka pasti akan dihukum berat. Haha, jangan marah. Ini hanya kesalahpahaman. Kedua tetua suku harimau iblis surgawi tertawa datar. Meskipun mereka bisa saja menyinggung kedua suku penguasa ini jika mereka bisa mendapatkan garis keturunan terakhir harimau suci kegelapan, jelas bahwa mereka telah kehilangan kesempatan terbaik untuk merebutnya. Dalam hal itu, akan terlalu bodoh untuk menyinggung suku naga dan suku Marten iblis surgawi lagi. Komandan Yan dari Istana Empat Titan ini memiliki garis keturunan dari suku harimau iblis surgawi kita. Karena itu, dia dapat dianggap sebagai bagian dari keluarga. Bagaimana mungkin kita memiliki niat jahat terhadapnya? Little Flame mencibir dalam hati saat mendengar ini, sementara mata harimaunya tampak ganas. Suku harimau iblis surgawi telah membuatnya sangat tidak senang hari ini. Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan baik ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Pemimpin Lindong, kami yang tadinya impulsif, dan orang tua ini akan meminta maaf padamu di sini. Bolehkah aku tahu apakah kau bisa membebaskan Luoteng terlebih dahulu? Tetua dari suku harimau jurang kegelapan itu melirik Luoteng, yang masih dijebak oleh Lindong, sebelum menangkupkan kedua tangannya seraya bertanya. Aku bisa membebaskannya, namun, aku harap semua orang akan berhati-hati dengan apa yang mereka katakan dan lakukan. Kalau tidak, Lindong melirik tetua itu. Dia merenung sejenak sebelum berbicara dengan suara samar. Luoteng dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka setelah mendengar ini. Namun, mereka hanya bisa menganggukkan kepala. Kata-kata Lindong sangat jelas. Dia ingin mereka menutup mulut dan tidak mengatakan apapun tentang garis keturunan terakhir dari suku harimau suci kegelapan. Baru setelah melihat ini, Lindong melambaikan tangannya. Istana ilahi misterius dengan cepat berubah menjadi sinar cahaya dan kembali kepadanya. Formasi yang menjebak Luoteng juga menghilang. Meskipun hatinya sedikit geram dengan tindakan tiga suku harimau besar, sekarang bukan saatnya untuk bertarung dengan mereka. Bagaimanapun, tujuan utamanya adalah Istana Dewa Pemakan. Jelas ada banyak individu kuat setelah warisan Devouring Master. Tidaklah bijaksana untuk menghabiskan kekuatan mereka di sini. Ekspresi Luoteng sedikit tidak stabil setelah dia dibebaskan. Namun, dia juga memahami situasinya dan tidak lagi memiliki keganasan seperti sebelumnya. Ini terutama terjadi di bawah tatapan tajam Liu Qing. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendarat dengan marah di tanah dan membantu Luolai, yang telah menjadi sangat lemah setelah serangan tunggal dari Lindong. Ekspresi Luolai juga pucat pasi. Dia telah berubah menjadi sangat menyedihkan oleh Lindong di depan begitu banyak mata meskipun memiliki keunggulan jumlah atas yang terakhir. Kemungkinan besar banyak orang akan mengejeknya jika berita ini menyebar. Meskipun hatinya terasa getir, Luolai juga mampu beradaptasi dengan situasi tersebut. Yang bisa dilakukannya hanyalah melambaikan tangannya dan dengan cepat membawa para ahli dari suku harimau jurang kegelapan pergi. Dua suku harimau besar lainnya hanya bisa tersenyum canggung setelah melihat suku harimau jurang kegelapan pergi. Mereka juga menangkupkan tangan mereka ke arah Lindong sebelum pergi dengan sedih. Akhir yang anti klimaks dari pertarungan yang sangat intens itu menyebabkan para penonton di sekitarnya menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Mereka bertanya-tanya apa yang salah dengan ketiga suku harimau besar ini. Yang terakhir jelas tahu bahwa Istana Empat Titan didukung oleh suku naga dan suku Marten iblis surgawi. Namun, mereka masih menantang Istana Empat Titan, tindakan yang secara praktis mencari penghinaan bagi diri mereka sendiri. Para ahli di langit yang berbeda-beda tidak berlama-lama lagi setelah melihat pertunjukan telah berakhir dan segera berhamburan. Kita baru saja berpisah dan kau sudah menyinggung tiga suku harimau besar. Setelah melihat semua orang sudah pergi, tetua pertama Zuli menoleh dan menggelengkan kepalanya tanpa daya ke arah Lindong dan si tikus kecil. Jelas, dia agak terdiam melihat kepiawaian beberapa pemuda ini dalam hal mencari masalah. Orang-orang ini benar-benar berani merampas sesuatu yang menjadi milik kita. Kakek Marten sudah baik hati karena tidak membunuh mereka. Marten kecil mengerutkan bibirnya saat kilatan yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Merebut sesuatu milikmu, tetua pertama Zuli sedikit tertegun. Lindong mengangkat bahunya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan masalah harimau suci kegelapan.
Itu sebenarnya adalah harimau suci kegelapan. Tetua pertama Zuli dan Liu Qing jelas sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Lindong dan melirik Little Flame di sampingnya. Mereka akhirnya mengerti mengapa 3 suku harimau besar berani mengambil risiko seperti itu. Sungguh pertemuan yang menentukan. Suku harimau suci kegelapan pada dasarnya telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Garis keturunan harimau suci kegelapan yang kau peroleh sebelumnya mungkin adalah yang terakhir di sana. Tetua pertama Zuli menghela napas. Ekspresinya penuh belas kasihan dan penyesalan. Bagaimanapun, suku harimau suci kegelapan tidak lebih lemah dari suku naga mereka pada zaman dahulu kala. Namun, suku itu hampir punah setelah bencana besar saat itu. Semoga saja garis keturunan terakhir dari harimau suci kegelapan akan memungkinkan suku penguasa sebelumnya untuk bangkit kembali. Little Flame mengangguk sambil mengepalkan tinjunya di dada. Dia bisa merasakan bahwa manik hitam putih yang ditelannya perlahan-lahan larut. Garis keturunan kuno dan kuat menyebar sedikit demi sedikit. Garis keturunan ini bahkan lebih besar dari garis keturunan suku harimau iblis surgawi. Ayo pergi, kita harus menuju ke istana Dewa Pemakan. Lindong tersenyum dan menepuk bahu Little Flame. Mereka telah membuang banyak waktu di tempat ini. Untungnya, dengan koneksi samar dari simbol leluhur Devouring, dia bisa merasakan posisi kasar istana Devouring Divine. Semua orang tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Ekspresi mereka dipenuhi dengan antisipasi. Kemungkinan besar mereka semua merasakan keingintahuan yang besar terhadap Devouring Master yang legendaris. Lindong tersenyum saat ia memimpin dan bergegas maju. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang langsung menuju ke kedalaman ruang yang hancur sementara Little Marten dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Pemandangan ini sangat spektakuler. Kelompok Lindong tidak beristirahat selama perjalanan berikutnya. Matanya terfokus dengan saksama ke kedalaman ruang yang hancur. Kegembiraan yang luar biasa tampak berkedip-kedip jauh di dalam mata hitam pekat itu. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan banyak orang kuat yang juga memasuki ruang yang hancur. Kebanyakan dari mereka cukup terkenal di wilayah iblis. Namun, mereka tampak cukup waspada saat melihat kelompok Lindong. Bagaimanapun, barisan ini sangat menakutkan. Lindong tidak mempermasalahkan hal ini dan hanya meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Mereka terus seperti ini selama sekitar 1 jam, sebelum tubuhnya tiba-tiba diam. Dia bisa merasakan simbol leluhur yang melahap di dalam tubuhnya bergetar hebat saat ini. Perasaan ini menjadi semakin jelas. Kita akan segera tiba. Sosok Lindong perlahan melambat saat dia berkata dengan lembut. Kegembiraan muncul di mata semua orang ketika mereka mendengar ini. Kelompok itu melanjutkan perjalanan selama belasan menit sebelum akhirnya berhenti. Di ujung pandangan mereka berdiri sebuah gunung hitam di dataran tandus. Gunung itu terjal dan tidak ada jalan setapak menuju puncaknya. Mengalihkan pandangan ke atas, semua orang melihat istana hitam besar yang menjulang tinggi di puncak yang sepi. Seolah-olah istana itu telah berdiri di sana sejak awal waktu. Perasaan rumit muncul di mata Lindong dan yang lainnya saat mereka menatap istana hitam besar yang sunyi itu. Di sanalah seorang ahli puncak dari era kuno itu telah meninggal. Dia adalah seseorang yang pernah melintasi celah antara alam dan menyerbu suku Yimo. Bahkan para Yimo yang kejam pun merasa takut terhadap ahli terhebat ini. Dia merupakan salah satu tokoh paling cemerlang pada masa itu. Akhirnya aku menemukanmu. Lindong menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya sedikit gemetar saat ini. Saat ini, dia bisa merasakan lolongan kesedihan dari simbol leluhur yang melahap di tubuhnya. Sang penguasa pemakan. Nama ini telah terpatri kuat di hatinya sejak ia memperoleh simbol leluhur pemakan. Sekarang, ia akan dapat benar-benar bertemu dengannya dalam wujud lain. Kegembiraan bergejolak di dalam hati Lindong. Namun, dia perlahan-lahan menekannya sesaat kemudian. Ini karena dia bisa mendeteksi suara angin yang tergesa-gesa di belakangnya. Para ahli top dari berbagai penjuru wilayah iblis mulai berdatangan satu demi satu. Banyak sinar cahaya tiba dengan cepat, tampak tak berujung saat muncul di langit di atas. Mereka memandang istana hitam besar di gunung yang sepi, dan tak seorang pun berbicara untuk beberapa saat. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. 8 guru kuno adalah murid langsung dari leluhur simbol pada zaman kuno itu.
Mereka telah melindungi banyak sekali kehidupan di dunia ini. Lindong memejamkan matanya saat ia membenamkan dirinya dalam suasana ini. Ia sadar bahwa keheningan ini tidak akan berlangsung lama. Waktu terus berjalan. Keheningan ini berlanjut selama setengah jam, sebelum mata para ahli di langit mulai kembali jernih. Kemudian, panas yang hebat seperti api mulai melonjak di dalam diri mereka. Lindong tampaknya juga merasakan perubahan ini dan matanya yang tertutup perlahan terbuka. Tangannya yang panjang mengepal pelan saat dia menatap istana hitam itu dengan penuh tekad. Aku akan mewarisi warisanmu. Aku akan menjaga dunia ini untuk melindungi mereka yang perlu aku lindungi. Hehe, Lindong, setelah kita masuk, aku akan memasuki istana dan mencoba mendapatkan warisan dari Devouring Master. Kau hanya bisa menganggap dirimu tidak beruntung jika aku berhasil mendapatkannya terlebih dahulu. Berdiri di sampingnya, Liu Qing tertawa terbahak-bahak. Lindong tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka yang datang ke tempat ini semuanya memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan warisan Devouring Master. Namun, seseorang harus bergantung pada kemampuan dan keberuntungannya sendiri untuk berhasil. Namun, saya tidak berpikir akan menjadi tugas yang mudah untuk memasuki istana itu. Lindong menatap istana hitam besar itu, dan berkata dengan lembut. Meskipun istana di depan mereka sunyi senyap, Lindong mampu mendeteksi bahaya samar berkat instingnya. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi tugas yang mudah untuk menerobos masuk ke tempat di mana Devouring Master tewas? Sementara Lindong bergumam sendiri, beberapa orang kuat yang berdiri di langit sudah mulai gelisah. Di antara mereka yang bisa mencapai titik ini, yang terlemah adalah ahli tahap kematian mendalam yang sempurna. Sementara itu, ada juga banyak ahli tahap samsara dan mereka semua adalah orang-orang terkenal di wilayah iblis. Namun, mereka hanya dianggap sebagai orang biasa di sini. Keributan itu berlanjut selama beberapa menit, sebelum seseorang melihat kilatan cahaya merah di matanya. Teriakan tajam terdengar sebelum lebih dari selusin sosok bergegas maju secara bersamaan. Selain itu, dilihat dari fluktuasi yuan power mereka yang besar dan dahsyat, dua orang di depan sebenarnya adalah ahli tahap samsara. Pertama-tama, suasana di tempat ini sangat tegang. Oleh karena itu, saat sekelompok orang ini bergerak, suasana langsung runtuh. Seketika, banyak orang kuat tidak dapat menahan diri saat mereka juga menyerang ke depan. Suara angin kencang muncul di langit saat banyak sinar cahaya melesat menuju istana hitam besar. Pemandangan ini cukup menakutkan. Mengapa kita tidak bergerak? Setelah melihat kejadian ini, Little Marten menoleh ke arah Lindong. Ketika melihat Lindong tetap diam, dia bertanya tanpa sadar. Lindong menggelengkan kepalanya. Sementara itu, mata hitamnya menatap tajam ke istana hitam itu. Sensasi bahaya menjadi semakin jelas. Dalam waktu singkat, puluhan ahli top telah mencapai puncak gunung. Namun, saat mereka berada dalam radius 1000 kaki dari istana itu, suara tajam tiba-tiba bergema di langit. Seketika, semua orang melihat bilah pedang hitam bersiul dari dalam istana hitam besar itu. Seketika, bilah pedang itu menebas puluhan sosok tepat di depan dengan sungguh-sungguh. Suara rendah dan dalam terdengar. Setelah itu, semua orang terkejut ketika mereka menyadari bahwa pertahanan yuan power yang perkasa pada puluhan ahli top itu telah runtuh seketika. Selain 3 ahli tahap samsara, yang terbang mundur ribuan kaki dengan wajah pucat dan menyedihkan, individu yang tersisa memuntahkan seteguk darah sebelum mereka jatuh dengan menyedihkan ke tanah, seperti burung yang kehilangan sayapnya. Setelah itu, mereka meninggalkan banyak bekas luka panjang di dataran tandus. Semua orang langsung membeku. Para praktisi kuat itu, yang sedang maju dengan penuh semangat, tiba-tiba berhenti. Seketika, keterkejutan yang hebat terpancar ke wajah mereka. Apa-apaan itu? Itu benar-benar dapat melukai puluhan ahli tingkat atas secara serius dalam sekejap. Bahkan, 3 ahli tingkat samsara terluka dan harus mundur. Banyak pasang mata yang terkejut saat melihat istana hitam itu. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang pelan. Saat suara langkah kaki semakin dekat, semua orang akhirnya melihat sosok hitam kurus perlahan berjalan keluar dari istana. Dia memegang pisau panjang berwarna hitam di tangannya. Sementara itu, tidak ada riak energi yang menakutkan di sekelilingnya. Namun, dia memancarkan aura berbahaya, yang akan membuat seseorang gemetar.
Saat ini ada ribuan sosok yang hadir di sekitar puncak gunung ini. Ketika mereka melihat sosok hitam itu, yang telah berjalan keluar dari istana, ekspresi mereka berubah saat mereka berseru. Tidak jauh dari situ, para ahli dari suku 9 Phoenix dan suku Kunpeng, yang belum bergerak, juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Sang Master Devouring, bukankah dia sudah mati? Ekspresi tetua pertama Zuli dan Liu Qing menjadi serius. Sementara itu, keterkejutan memenuhi mata mereka. Dia bukan Devouring Master. Lindong menatap tajam ke arah sosok hitam kurus itu. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mendeteksi tanda-tanda kehidupan apapun dari sosok itu. Jelas, sosok hitam ini bukanlah Devouring Master. Memang ada yang salah. Tetua pertama Zuli juga mengerutkan kening. Tubuh itu senyap seperti batu dan tidak ada kekuatan hidup di tubuhnya. Oleh karena itu, dia bukanlah orang yang hidup dan hanyalah mayat, yang dikendalikan oleh orang lain. Bayangan hitam itu memegang sebilah pisau hitam dan berdiri diam di depan istana. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengangkat kepalanya atau berbicara. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah berdiri di sana seperti patung batu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Keheningan ini berlanjut sejenak, sebelum seseorang akhirnya tidak dapat menahan diri lagi dan menjerit sedalam-dalamnya. Banyak orang kuat berdiri di langit. Bahkan, ada ribuan dari mereka. Selain itu, aspek yang paling menakutkan adalah bahwa mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Bahkan, yang terlemah di antara mereka berada di tahap kematian mendalam. Oleh karena itu, dengan sejumlah besar ahli berkumpul bersama, bahkan seseorang sekuat tetua pertama Zuli tidak akan punya pilihan selain mencari perlindungan. Banyak teriakan setuju terdengar. Tak lama kemudian, ratusan sosok melangkah maju sebelum Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak. Setelah itu, ratusan pilar Yuan Power yang gemilang bersiul maju. Mereka disertai dengan momentum yang menakutkan saat mereka menyerang dengan ganas ke arah sosok hitam dengan kecepatan seperti kilat. Namun, menghadapi serangan yang menakutkan itu, sosok hitam itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan, dia tidak melakukan tindakan defensif apapun. Yang dia lakukan hanyalah berdiri diam di tempat yang sama dan membiarkan serangan-serangan ganas itu mendarat di tubuhnya. Di depan istana, gelombang serangan yang ganas dan ganas menyapu. Seketika, kegembiraan muncul di mata semua orang. Namun, kegembiraan itu baru saja muncul sebelum langsung membeku. Itu karena mereka menyadari bahwa setelah gelombang serangan itu menyebar, sosok hitam masih berdiri diam di tempat yang sama. Selain itu, dia tidak mengalami kerusakan sama sekali. Setiap ahli yang hadir menghirup udara dingin. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Ratusan ahli top telah menyerang secara bersamaan, namun mereka tidak dapat melukai sosok hitam itu sama sekali. Memang tidak mudah untuk memasuki istana Dewa Pemakan. Ekspresi Liu Qing serius saat dia berkata perlahan. Tetua pertama Zuli mengerutkan kening. Di kejauhan, Kun Yuan dari suku Kunpeng dan Mu Di dari suku 9 Phoenix juga memiliki ekspresi tegang. Jelas, mereka juga merasa terganggu dengan masalah pelik ini. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan? Luo Tong dari suku 9 Phoenix menatap Mu Di sebelum dia tanpa sadar bertanya. Mu Di merenung sejenak. Setelah itu, dia melirik sosok di belakangnya. Sosok itu melirik sosok hitam di depan istana besar, sebelum dia sedikit mengernyit dan menganggukkan kepalanya. Mu Di akhirnya melangkah maju setelah melihat ini. Sementara itu, orang-orang kuat di langit sekitarnya semuanya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Mu Di akan bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Little Marten dengan lembut. Jika Mu Di berhasil menerobos, dia akan berakhir dengan keunggulan atas mereka. Tetua pertama Zuli dan Liu Qing saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka menoleh ke arah Lindong. Pada saat ini, mata Lindong menatap tajam ke arah sosok hitam itu. Sesaat kemudian, kilatan cahaya melintas di matanya, sementara sudut mulutnya juga terangkat sedikit. Tidak perlu khawatir, Mu Di kemungkinan besar tidak akan mendapatkan apapun darinya. Tetua pertama Zuli dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata Lindong. Mereka sangat menyadari kekuatan Mu Di. Faktanya, kecuali dia bertemu dengan ahli tingkat atas yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi, dia akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi.
Lindong tersenyum, namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah menatap tajam ke arah sosok hitam itu. Dugaannya harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tetua pertama Moody. Berdiri di langit, Moody perlahan melangkah maju. Saat dia melangkah maju, gelombang energi yang menyilaukan menyebar dari belakangnya seperti lingkaran cahaya yang bersinar. Bahkan, warnanya yang menyilaukan menyebabkan langit menjadi jauh lebih berwarna. Cahaya yang menyilaukan dengan cepat berkumpul di depan Moody. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi cincin cahaya 9 warna seukuran telapak tangan. Ada warna-warna cemerlang dan menyilaukan pada cincin cahaya itu. Sementara itu, diam-diam memancarkan riak-riak aneh, yang menyebabkan hati banyak praktisi yang kuat bergetar. Cincin itu memiliki aroma reinkarnasi. Jelas, Moody telah sepenuhnya melepaskan kekuatan reinkarnasi yang telah bersentuhan dengannya. Dengan demikian, serangan ini sangat kuat. Orang tua ini mungkin menjijikkan tapi dia memang tangguh. Ketika Lindong melihat cincin cahaya 9 warna di tangan Moody, dia mengangguk tanpa sadar. Meskipun dia telah mencapai level master simbol awal, dia masih harus menggunakan berbagai teknik untuk melancarkan serangan, yang setara dengan serangan Moody saat ini. Cincin surgawi 9 Phoenix. Wajah Moody tanpa emosi. Sementara itu, ada kilatan dingin berkumpul di matanya. Pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya terang dan melesat maju. Setelah itu, teriakan rendah, yang dipenuhi dengan hasrat membunuh, terdengar. Seketika, tubuhnya muncul di depan istana itu. Setelah itu, dia mengayunkan cincin 9 warna di tangannya dengan marah ke arah sosok hitam di bawahnya. Pada saat itu, bahkan ruang itu sendiri retak. Meskipun demikian, sosok hitam itu tetap menolak untuk bergerak. Namun, saat cincin 9 warna itu hendak mengenainya, dia tiba-tiba mundur selangkah. Kemudian, dia mengencangkan pegangannya pada bilah pedangnya yang panjang sebelum dia mengayunkannya ke depan. Dunia tampak redup setelah bilah pedang itu menebas ke depan dan semua orang hanya bisa melihat dua sosok yang saling bersilangan. Faktanya, energi liar dan keras itu telah tenang saat ini. Bam! Sosok hitam itu berhenti. Kemudian, dia mencabut pedangnya dan berdiri diam. Pedangnya baru saja masuk ke sarungnya ketika Moody, yang berdiri di belakangnya, tiba-tiba gemetar. Setelah itu, cincin 9 warna di tangannya hancur, sebelum luka berdarah muncul di dadanya. Seketika, darah segar menyembur deras darinya. Keterkejutan yang hebat terpancar dari mata Moody. Ia menghantamkan telapak tangannya ke tanah, tubuhnya langsung melesat pergi. Setelah itu, ia melarikan diri dari puncak gunung dengan cara yang menyedihkan. Sikapnya tidak lagi santai seperti sebelumnya. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan ini. Tetua pertama Moody benar-benar terluka langsung oleh satu tebasan. Dia adalah ahli tingkat atas yang telah menyentuh reinkarnasi. Liu Qing dan yang lainnya merasakan wajah mereka berkedut pelan. Sementara itu, keterkejutan juga muncul di mata mereka. Kemampuan untuk melukai Moody dengan satu tebasan. Bahkan mereka tidak dapat melakukannya. Faktanya, untuk melakukannya, seseorang harus menjadi ahli tahap reinkarnasi sejati. Mungkinkah sosok hitam misterius di depan mereka sebenarnya adalah ahli tahap reinkarnasi? Sementara mereka masih dalam keadaan terkejut, Lindong yang berdiri di samping mereka menghela napas pelan sebelum berkata pelan, benar-benar tak terduga. Ternyata ada mayat pemakan langit yang begitu kuat di sini.